Nggak bisa itu, bukan ilmiah namanya. Lah kalau ketemu orang bodoh, orang yang nggak ngerti, membahas ilmiah, orang yang ngerti itu wa idza khataba mujahidin qalu salama, ojo diladeni. Dengarkan baik-baik. Untuk masalah nasab, yang tahu itu ahli nasab. Untuk masalah fikih, yang tahu ahli fikih. Untuk masalah nahu, yang tahu ahli nahu. Kalau ada orang belajar nahu, harus mengikuti kaidah nahu yang sudah dibuat oleh ahli nahu. Kalau orang belajar fikih, harus mengikuti kaidah yang dibuat oleh ahli fikih. Kalau orang membahas nasab, harus dia dari mengikuti kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat, bukan nanti akhirnya nahu dirubah dengan pendapat. Oh sekarang ini, kalau sekarang jangan tandanya rofa dhammah diganti fathah, tidak bisa diterima. Anda telah merubah kaidah nahu, kaidah hadis, kaidah fikih, nantinya kaidah begitu Pak. Karena itu ulama fikih itu kalau dibawakan, oh ini pendapatnya Imam Nawawi, ya sudah, nggak ngeyel, ini pendapat saya lebih kuat daripada pendapatnya Imam Nawawi. Oh ulama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawai, nggak ngeyel, ya keliru kalau begitu Sibawai. Ini berarti menunjukkan Sibawai adalah tidak benar. Loh ini mau nggak ngerti nasab kok. Ketika orang ahli nasab berbicara, ya jangan ngeyel, selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang akhirnya kebingungan, harus jawab dia, karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Tambah banyak orang pintar sekarang, tambah kebingungan dia. Dulu mungkin belum ada yang orang mempelajari ilmu nasab, sekarang banyak. Santri saya belajar, semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah akhirnya berubah framingnya. Wah orang ini masa Habib melakukan gitu, masa melakukan begini. Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Ini ilmiah ya, ini bukan ilmiah ini namanya. Ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab? Loh jawab kalau ilmiah Pak. Kalau orang dia bahas nahu, kemudian tidak kaidah ilmu nahu, apanya mau dibahas? Nggak ilmiah ini. Ini ngelantur. Bahas masalah fikih, ya sesuai kaidah fikih. Kalau ngelantur ya nggak bisa itu, bukan ilmiah namanya. Lah kalau ketemu orang bodoh, orang yang nggak ngerti, membahas ilmiah, orang yang ngerti itu wa idza khataba mujahidin qalu salama, ojo diladeni. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tibae keturunane semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nyuwun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa?
Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qat'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua, sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang, orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki, tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qat'i keturunan Rasulullah. Maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Woi. Mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Lihat terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi, daripada saya nyantol di situ. Zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tathira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti saman nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua
Itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo. Kalau 100 tahun, nasab keempat. Isim, paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25, umumnya. Umur 26, 27, 28 punya anak. Istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58. Wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat mas. Jangan bercaja mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dininabubukan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya. Barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelompok-kelompok. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah didoktrin begini kan kelompok-kelompok. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Haddatus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, dari Haddatus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Haddatus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai.
yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita. Yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin, baru punya kitab 1, 2, 3. Sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah su'udzon. Prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang su'ul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya. Kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu, namanya Syekh Hamzah Asy'ath. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, nggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran. Tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya. Kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip. Ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibahas dengan ketawadhuan yang sama. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal iftadah, mereka sudah meyakini masyhurnya. Mereka sudah berhusnudzon masyhurnya. Mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah pantas sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman bahula. Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim ulama punya ilmu inilah, mereka membuka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang. Akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman. Dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kiai Imaduddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu. Atau kalau tidak, ya sudah saja laporkan Kiai Imaduddin ke kantor polisi. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya, maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun. Sampai teman saya mau syukuran, mau nyembelih mentok. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu, di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi. Tapi hanya kuciwa, kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian kuliah wali songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu. Yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak. Benar nggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahdul Masail, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ.
kemudian fatwakan hasilnya. Itu salah satunya. Kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU tidak banyak dilibatkan yang heboh masalah nasab habaib ini. Betul tidak? Alhamdulillah. Saya teruskan ya. Sehingga atas dasar ketawaduan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-ungkit nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu. Karena tadi dasarnya adalah husnudzan, syuhrah wal iftifadhah. Jadi zamannya sekarang sudah beda. Makanya sering saya katakan, tulis ya dengan tinta yang sangat tebal, biarkanlah kebenaran itu menemui jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih timbul permasalahan ini ya tadi ya? Dipicu dari akhlak-akhlak yang mengaku sebagai duriah Nabi, ya oknum saja ya, tetapi tidak mencerminkan tentang datuk dan leluhur-leluhur akhlaknya yang mulia. Ditambah lagi dengan saya dengar informasi ada seorang oknum habaib yang menikah cukup dengan menggunakan telepon. Masya Allah. Dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati. Jadi kita umat Islam yang tersakiti karenanya. Seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini. Dan yakin saya, kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini pun, mereka juga tidak akan diem, enggak? Saya yakin itu. Saya yakin. Mereka pun nangis di alam barzahnya sana. Mereka pun nangis di alam arwahnya sana. Melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai duriah Nabi. Tapi justru akhlaknya mengkotori, menodai akhlaknya. Akhlak yang tidak terpuji. Yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat. Yang diunggah dari beberapa channel-channel YouTube. Dan itu memalukan. Memalukan. Saya kalau sudah ngomong seperti begini mau menangis sebetulnya. Nah, saudara yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua bil khusus melalui lisan, melalui ilmunya Kiai Imaduddin untuk berani menyelidiki, mempertegas, menanyakan kesahihan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Biar dunia tahu benar nggak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai duriah Nabi, supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan saya lihat nih ada tiga kajian yang utama. Satu dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang ketiga dari ilmu DNA. Lah kok yang begini-begini ini ada orang nyeletuk. Udah kita mubahalah. Ini orang makan kecubung dari mana ini? Ini orang kesambet dari mana ini? Mereka tidak paham tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar mubahalah, ujuk-ujuk mengajak mubahalah. Akang, ya, Ujang, ini bukan masalah mubahalah. Ini masalah ilmu. Bukan fitnah. Jika memang ada yang merasa dirugikan tidak terima, maka dua hal tadi lakukan. Satu, laporkan keimat kepada polisi. Atau yang kedua, minta supaya orang-orang yang dirugikan ini membuktikan kebenarannya, membantah apa yang dilakukan oleh Kiai Imam, baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi jangan provokasi, jangan kira-kira mencuci otak orang sehingga timbul kalimatnya adalah kalimat mereka memfitnah, mereka memecah belah umat. Justru yang memecah belah umat adalah mereka yang ketika dikritisi, diragukan kebenarannya, mereka diam saja. Kenapa yang dimaksud dengan diam aja? Kan ini jelas sasarannya adalah Rabithah Alawiyah sebagai organisasi para habaib dzurriyyah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mestinya RA yang harus menginisiasi ketemu dengan Kiai Imad, sebab hakul yakin yang paling dirugikan di sini adalah RA. Bukan pribadi-pribadi, apalagi ini para muhibin. Nah, saudaraku yang baik, kami tidak akan memperpanjang cerita ini karena sebetulnya kami hadir silaturahim hari ini bukan ingin membahas itu. Kami hanya ingin membahas tentang beberapa poin yang kami tulis, yang intinya adalah sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran, sehingga masih memiliki rasa, agama, dan tabiat serta budaya-budaya mulia. Sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari Kutraswala Pertemuan Benda Kerep
bahwasanya nasab Alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih. Dengan catatan sebagai berikut.